Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya walau dunia sedang diruntung pandemi. Nah, perkenalkan, nama saya Nadia Reza Siregar. Di sini saya akan mengajak sahabat-sahabat sejarah sekalian untuk mengetahui berkunjung secara tidak langsung ke Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Ya, Museum Sejarah Al-Quran. Museum Sejarah Al-Quran ini berlokasi di Jalan William Iskandar, nomor 9, Kecamatan Kenanga Baru, Kabupaten Deli Serdang, Percesetuan, Sumatera Utara. Nah, museum ini merupakan satu-satunya museum sejarah Al-Quran di Sumatera Utara loh. Museum ini menyimpan lebih dari 70 manuskrip kuno. Mushaf-mushaf Al-Quran dan manuskrip-manuskrip kuno di Museum Sejarah Al-Quran ini dikumpulkan sejak tahun 2007 oleh Ketua Yayasan, yaitu Dr. Pil Ihwan Azari. Berawal dari dikeluarkannya peta daerah yang memiliki mushaf Al-Quran kuno dengan daerah yang tidak memiliki sama sekali. Nah, salah satu daerah yang tidak memiliki itu termasuk Sumatera Utara. Di sini menjadi pemacu Ketua Yayasan yang juga pecinta sejarah untuk mengumpulkan bukti-bukti sisa atau mungkin lebih tepatnya peninggalan sejarah peradaban Islam di Sumatera Utara. Dan terbukti banyak yang ditemukan. Semua koleksi mushaf-mushaf dan manuskrip kuno yang ada di Museum Sejarah Al-Quran ini ditemukan di Sumatera Utara dan memiliki motif serta corak warna kekhasan daerah masing-masing, seperti corak Melayu Pantai Timur, Melayu Aceh, corak bunga matahari, dan juga Simalungun. Menarik sekali bukan? Nah, selain itu juga, di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara ini terdapat mushaf Al-Quran tertua loh, yang ada di Nusantara. Wow! Selain koleksi mushaf-mushaf Al-Quran kuno, Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara ini juga memiliki koleksi lebih dari 20 buku fikih. Kemudian ada juga dipamerkan atau dipajang tanaman-tanaman seperti bawang putih, bawang merah, dan labu. Tanaman-tanaman itu adalah tanaman-tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dari informasi kecil yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana sahabat sejarah sekalian? Penasarankah? Mau tahu apa saja koleksi-koleksi yang ada di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara? Jangan khawatir, karena di sini saya akan mengajak sahabat-sahabat sejarah sekalian untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, untuk koleksi pertama yang akan saya jelaskan, bisa dilihat di samping kita sudah ada koleksi berupa mushaf tertua dan misterius kolofon tahun 1070 Hijriah dan 1074 Hijriah. Kenapa ada dua penanggalan? Nah, ini yang menarik sekali sahabat sejarah sekalian, bahwa dari semua Al-Quran kuno yang ada di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara ini, inilah satu-satunya mushaf Al-Quran yang memiliki kolofon yang berisi catatan penulis mushaf yang menjelaskan waktu dan kisahnya yang mengharuskan ketika dia menulis mushaf ini siang dan malam tanpa istirahat sehingga berhasil menulis mushaf yang utuh. Kemudian dia berdoa memohon ampun dan terhambat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolofon pada mushaf ini ada dua bentuk. Yang pertama berbentuk kalimat, yang kedua berbentuk tulisan angka. Nah, dikatakan bahwa penulisan mushaf ini diselesaikan pada 20 Zulkaidah tahun 1070 Hijriah. Tapi kemudian terdapat pula tulisan dalam bentuk angka tahun 1074 Hijriah yang model tulisannya itu model tulisan Persia. Jadi ada 2 tahun yang disebutkan penyalinya dalam kolofonnya. Yang pertama tahun 1070 Hijriah atau sama dengan 1659 Masehi, dan tahun kedua itu ada tahun 1074 Hijriah atau sama dengan 1663 Masehi. Nah, berdasarkan kolofonnya tadi, maka mushaf Al-Quran kuno Sumatera Utara ini merupakan salah satu mushaf Al-Quran tertua yang ada di Nusantara, yaitu usianya sekitar 370 tahun. Nah, mushaf Al-Quran ini selisih 115 tahun dari mushaf Al-Quran kuno yang ada di Ternate. Jadi kita bisa tahu kan kalau mushaf ini yang tertua di Nusantara. Nah, kita sampai di koleksi yang kedua. Nah, koleksi yang kedua ini adalah mushaf Al-Quran kuno iluminasi Melayu Pantai Timur. Nah, seperti yang bisa kita lihat di samping gambarnya, mushaf Al-Quran ini ditulis dengan ketekunan, ketelitian, dan keterampilan artistik yang tinggi. Iluminasinya memperlihatkan ciri Melayu yang sangat umum,
dengan gaya pantai timur antara Terengganu hingga Patani dengan sangat kuat. Dalam segi warna, biasanya gaya pantai timur itu menonjolkan warna kuning dan emas, namun dalam mushaf ini warna tersebut tidak terlalu dominan. Tata halaman yang tidak lebar dan cenderung vertikal lebih menunjukkan mencerminkan kebiasaan mushaf-mushaf dari Sumatera Barat. Mushaf ini berisi 51 surat, mulai dari Quran Surah Al-Takabun sampai Quran Surah An-Nas, 50 halaman, ukurannya 33 cm x 20,5 cm x 0,8 cm. Ditulis pada abad ke-18, khat Naqshi mendekati muhaqqaq, Razm Usmani, kertasnya itu kertas Eropa, dan watermarknya itu singa bawa pedang dan petani bawa payung, dan ciri warna tintanya itu hitam, merah, biru, dan kita bisa lihat sendiri ada kuningnya. Komposisi dan taburan hiasannya sangat menarik dan enak dipandang mata ya, sangat artistik, apalagi desain serta komposisi pewarnaan lukisan sisi kiri dan kanan itu berbeda. Inilah dia mushafnya. Nah, untuk koleksi yang ketiga, di samping kita sudah ada koleksi-koleksi manuskrip buku fikih yang sudah hancur. Berbagai manuskrip-manuskrip dalam bahasa Arab ini tidak diketahui judulnya. Tetapi dari isinya dapat diketahui bahwa manuskrip-manuskrip ini adalah buku fikih atau buku ilmu fikih yang berisi tentang pembahasan hukum-hukum Islam. Tetapi sayangnya sisi manuskrip ini sudah susah atau sulit untuk dibaca karena kondisi kertas manuskrip yang sudah hancur, sehingga kondisi ini membutuhkan sebuah penyelamatan melalui konservatif tertentu untuk menyelamatkan atau mengembalikan susunan-susunan manuskrip ini supaya bisa dibaca kembali. Inilah dia koleksinya yang sudah hancur, sayang sekali ya. Nah, koleksi yang keempat, kita punya Mushaf Al-Quran Kuno Mandua Mas Barus beserta kalender bambu. Mushaf Al-Quran Kuno Mandua Mas Barus ini dengan iluminasi khas Minang Aceh. Usianya sekitar 250 tahun. Mushaf ini merupakan mushaf keluarga secara turun-temurun yang diwariskan, yang kini sekarang dipegang oleh Bapak Toga Nainggolan. Namun untuk saat ini dititipkan untuk dipamerkan di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Mushaf ini memiliki iluminasi yang indah, memiliki kolofon walaupun tidak lengkap, dan kertasnya memiliki watermark. Kemudian di sebelahnya itu ada kalender bambu beraksara Batak. Kalender bambu beraksara Batak. Kalender bambu ini temuan salah satu ulama di Barus yang diserahkan bersamaan dengan Mushaf Al-Quran Mandua Mas Barus ini. Keduanya diserahkan bersamaan ke Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Untuk koleksi yang kelima, sahabat sejarah, kita punya kitab Tarjuman Al-Mustafid. Kitab Tarjuman Al-Mustafid ini adalah kitab tafsir berbahasa Melayu pertama di Nusantara yang ditulis oleh Syekh Abdul Raus As-Singkili. Nah, kitab ini setidaknya selama 3 abad menjadi rujukan utama tafsir dalam bahasa Melayu sebelum ditulisnya kitab-kitab tafsir oleh para ulama di abad ke-20. Untuk koleksi yang ke-6, kita punya mushaf dengan iluminasi tumpal dan floral. Mushaf Al-Quran ini yang ada di samping ini masih terbaca dengan jelas loh, sahabat-sahabat sejarah, dengan total jumlah halaman itu ada 576 halaman. Kertasnya itu kertas Eropa dengan watermark Pro Patria, dan countermarknya itu diperkirakan beredar di Nusantara itu sekitar tahun 1800-an atau abad ke-19. Nah, sehingga mushaf ini diperkirakan usianya sekitar 200 tahun. Yang menarik sekaligus mengunggah nalar dari mushaf ini adalah ornamen iluminasinya yang tanpa warna. Bisa kita lihat ini hanya ornamen garis-garis hitam membentuk bunga-bunga. Kalau begitu, mungkinkah penulis mushaf ini saat itu kekurangan cat untuk menulisnya? Hanya bercanda. Kemudian yang lebih menariknya lagi, mushaf ini memiliki hiasan mahkota tumpal berbentuk segitiga yang mengelilingi bingkai teks yang saling terhubung sudutnya. Sehingga apabila diperhatikan secara keseluruhan akan membentuk segi 8. Nah, adapun keunikan dari mushaf ini memiliki tanda juz yang berbeda-beda. Ada 4 tanda juz yang dipakai dalam mushaf ini. Yang pertama,
ditandai dengan tinta merah pada ayat pertama juz. Yang kedua, ditandai dengan tinta merah pada ayat dan juga ditandai nomor juznya dalam satu lingkaran di luar bingkai teks. Disebutkan nomor juznya. Nah, yang ketiga ditandai dengan tanda hitam tanpa lingkaran. Yang keempat ditandai dengan kata al-juzu yang berwarna tinta merah di luar bidang teks. Sampai ke koleksi yang ketujuh, kita punya mushaf dengan iluminasi floral geometris. Seperti yang ada di samping ini. Inilah gambarannya. Dengan halaman sebanyak 290 halaman, mushaf Al-Quran kuno milik Ibu Rana Dewi ini memiliki 15 juz ayat Al-Quran yang mencakup surah Al-Fatihah sampai surah Al-Kahfi ayat 5. Sepertinya penyalin Al-Quran ini sengaja membagi Al-Quran salinannya menjadi dua bagian. Namun, bagian keduanya sayang sekali belum dapat ditemukan, sahabat sejarah sekalian. Kondisi mushaf seperti yang bisa kita lihat masih cukup baik. Kertasnya masih bisa terbaca dengan jelas, baik tulisannya juga. Teksnya ditulis menggunakan khat naqsi dengan menggunakan kertas tradisional Indonesia, yaitu kertas daluang. Adalah bahan kertas dari mushaf ini. Jadi dia berbeda dari kertas-kertas yang lain tadi, yang kebanyakan itu mushaf-mushaf itu dari kertas Eropa. Ini terbuat dari kertas tradisional Indonesia, yaitu kertas daluang. Nah, keunikannya atau keindahannya, mushaf ini memiliki iluminasi yang indah di bagian awal mushaf. Iluminasi menggabungkan motif floral dan geometris pada dua halaman awal di mushaf ini. Nah, jika dilihat dari keseluruhan, mushaf ini tergabung menjadi satu kesatuan dan tersebar penuh karena kedua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, halaman iluminasi saling tersambung motifnya tanpa pemisahan di antara keduanya. Koleksi ke-8 kita punya mushaf dengan iluminasi bunga matahari. Seperti ini. Cantik sekali, bukan? Jadi sahabat sejarah sekalian, mushaf Al-Quran ini merupakan salah satu dari koleksi museum sejarah Al-Quran yang masih lengkap atau utuh. Juznya itu ada 30 juz. 114 ayat Al-Quran yang masih terbaca dengan jelas. Meskipun begitu, terdapat beberapa halaman yang kertasnya bolong-bolong seperti terbakar. Nah, pada mushaf ini di awal dan akhir mushaf itu terdapat bait-bait doa. Dan yang unik dari mushaf ini adalah penggunaan simbol matahari atau bunga matahari yang menjadi ornamen iluminasi dengan warna merah menyala. Begitu pula untuk menandai awal juz menggunakan simbol matahari. Kertasnya itu terbuat dari kertas Eropa. Mushaf Al-Quran tulis tangan ini menggunakan khat naqsi, dan dalam penamaan surat ditemukan beberapa perbedaan. Perbedaan apa itu? Perbedaan dengan nama surat yang ada di dalam cetakan Al-Quran saat ini. Misalnya, dalam surah Al-Ma'arij ditulis dengan nama surat Sa'alah Sa'ilu, dan surah A'basa ditulis dengan surat Al-A'ma. Mushaf ini tidak memiliki kolofon yang menjelaskan waktu penulisannya. Namun, para sahabat sejarah sekalian, dari model kertasnya itu diperkirakan usianya itu sekitar 200 tahun. Untuk koleksi yang ke-9, kita punya mushaf Al-Quran Simalungun dengan iluminasi Batak Banji. Mushaf ini diperkirakan berusia 200 tahun, bisa dilihat di samping mushafnya. Jadi yang menarik itu sahabat sejarah, mushaf Al-Quran ini ditemukan di sebuah kampung kecil yang terdapat di kabupaten kecil pula, yaitu nama desanya itu Desa Maligas di Simalungun. Jadi mushaf ini iluminasinya biru. Dan menariknya lagi, mushaf iluminasi biru belum pernah ditemukan sebelumnya. Apalagi ditemukannya itu di kabupaten yang dianggap tidak memiliki jejak panjang sejarah Islam. Mushaf ini ditemukan dalam keadaan rusak. Rusaknya itu rusak karena alamiah. Rusaknya itu karena terlalu sering dipakai dan karena tempat penimpanannya itu tidak mendukung untuk naskah kuno. Jadi rusaknya karena itu sebelum ditemukan. Namun jumlah halaman yang terselamatkan itu lumayan banyak, ada 490 halaman. Kemudian mushaf juga tidak lengkap karena bagian awal dan bagian akhirnya itu hilang. Bagian awal mushaf yang hilang itu mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-An'am ayat ke-42. Jadi mushaf ini dimulai dari pertengahan surah Al-An'am ayat 42 sampai sebagian surah Al-Ghasiyah. Mushaf ini memiliki iluminasi di bagian awal surah Al-Kahfi
Iluminasi cukup indah dengan warna biru mendominasi hampir seluruh hiasan di dalam mushaf. Dan yang menariknya lagi karena warna biru ini sebenarnya warna yang jarang digunakan. Jadi dia ini warna biru ini jarang digunakan secara dominan dalam mushaf-mushaf yang ada di Nusantara. Tetapi mushaf yang ini tuh dominasinya itu malah warna biru. Iluminasinya itu gaya floral dengan tumbuhan dan jalinan tali motif banji yang menjadi hiasan di sekeliling ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebenarnya iluminasi model seperti ini biasanya banyak itu ditemukan di Jawa, namun juga ditemukan beberapa naskah dengan iluminasi ini di daerah Sumatera itu seperti Aceh dan Riau. Ini dia. Nah, akhirnya kita sampai di koleksi yang ke-10. Nah, sebelum saya menjelaskan atau memberitahu koleksi apa yang ada di samping kita ini, kira-kira apa yang ada di pikiran sahabat sejarah sekalian setelah melihat mushaf yang ada di samping ini? Ya, model Batak kah? Begitulah kebanyakan orang-orang setelah melihat mushaf yang ada di samping ini. Namun, itu salah loh sahabat-sahabat sejarah sekalian. Memang, corak dan warnanya yang hitam dan merah memang mengingatkan kita pada corak dan ornamen Batak. Namun, iluminasi yang ada di mushaf kuno ini sebenarnya adalah iluminasi Minang atau Melayu Aceh. Menariknya lagi nih, sahabat sejarah, dalam ornamen iluminasi pada mushaf Al-Quran kuno ini, terdapat kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ditulis secara berulang-ulang dipadukan dengan motif jalinan tali Aceh yang disebut juga dengan nama Bungong Puta Talole atau jalinan tali 3 untayan. Keunikan lainnya dari Quran tulisan tangan setebal 456 halaman ini menggunakan gaya khanasi, tapi juga cenderung menggunakan gaya ijazi yang indah. Yang biasanya gaya tulisan tersebut dipakai untuk membuat ijazah. Meski sudah berusia lebih dari 200 tahun, kondisi mushaf ini masih tergolong baik dan masih dapat dibaca dengan jelas. Nah, bagaimana sahabat sejarah sekalian? Sangat menarik bukan? Tapi, itu bukan semua koleksi yang ada di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara loh. Masih banyak lagi koleksi-koleksi Al-Quran dan manuskrip-manuskrip kuno yang ada di museum. Untuk melihat koleksi-koleksi yang lain, para sahabat sejarah sekalian bisa langsung berkunjung ke Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Dijamin tidak akan kesal ataupun bosan karena dengan mengunjungi Museum Sejarah Al-Quran ini akan sangat banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan datang dan melihat koleksi-koleksi itu, kita jadi tahu bahwa Sumatera Utara memiliki sejarah peradaban Islam yang cukup menarik. Jadi sahabat sejarah sekalian, tunggu apa lagi? Ayo ke Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.